Pemirsa, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Depok, Jawa Barat hari ini diperpanjang. 2 pekan pertama penerapan PSBB dinilai belum maksimal karena masih banyak warga yang melanggar aturan PSBB yang diterapkan. Kembalinya penerapan PSBB di Depok, Jawa Barat untuk tahap kedua hari ini memasuki hari pertama. Sejumlah pos checkpoint dijaga ketat petugas gabungan untuk memantau pergerakan sejumlah kendaraan yang masuk dan keluar wilayah Depok. Petugas masih mendapatkan sejumlah pengendara, baik mobil maupun motor, yang melanggar aturan PSBB. Dari titik pemeriksaan yang berada di Jalan Komjen Pol M. Jasin yang menjadi perbatasan antara Jakarta Selatan dan Kota Depok, petugas masih menemukan pengguna kendaraan yang tidak menggunakan masker. Bahkan masih ada sejumlah pengguna sepeda motor yang saling berboncengan namun tidak satu domisili. Namun para pelanggar sejauh ini hanya diberikan teguran dan imbauan saja agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa di hari selanjutnya. Dan pemirsa, untuk melihat suasana pemberlakuan PSBB di Depok sudah ada rekan kami Pangeran Negara di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Selamat siang Pangeran, seperti apa situasi di Depok pada penerapan tahap kedua PSBB yang dimulai hari ini? Syafa, dari hasil pantauan kami di lapangan, memang hingga dengan saat ini masih ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan di hari pertama tahap kedua penerapan PSBB di Kota Depok, tepatnya di Jalan M. Jasin ataupun Komjen Pol M. Jasin, yang mana kami melihat mayoritas pelanggaran ini dilakukan oleh kendaraan roda 2 ataupun motor, yang tidak jarang motor-motor ini saling berboncengan tanpa satu domisili dan juga tidak menggunakan masker. Bahkan tidak sedikit juga di antara para pengendara sepeda motor ini yang nekat menerobos pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh para petugas kepolisian yang ada di titik pemeriksaan ini. Dan selain kendaraan roda 2 ataupun motor yang melakukan pelanggaran, kami pun melihat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda 4 ataupun mobil, di mana mobil-mobil ini membawa kecepatannya jauh dari ketentuan yang sudah ditentukan saat melewati titik pemeriksaan kendaraan, dan juga banyak kendaraan ataupun pengemudi mobil yang kemudian di samping kirinya ini ada penumpang lain yang semestinya tidak dilakukan. Akhirnya pihak aparat kepolisian ini meminta penumpang yang ada di samping sebelah supir untuk duduk di belakang agar mencoba memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Depok ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan, di Kota Depok ini ada setidaknya 15 titik pemeriksaan kendaraan yang disebar untuk bisa membantu proses penghentian penyebaran virus corona. Karena saat ini kita sama-sama mengetahui bahwa Kota Depok mendapatkan izin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperpanjang masa penerapan PSBB hingga nanti tanggal 12 Mei 2020. Dan hal itu didasari karena memang di hari ke hari masa penerapan PSBB pertama tersebut yang dimulai pada tanggal 15 April hingga 28 April kemarin, pihak pemerintah Kota Depok menemukan adanya peningkatan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus corona, sehingga dibutuhkan waktu tambahan yakni 14 hari ke depan untuk bisa mendeteksi lebih jauh apakah angka jumlah pasien corona di Kota Depok ini akan semakin meningkat grafisnya ataupun akan menurun. Namun jika kita berbicara jumlah ODP, PDP, bahkan orang tanpa gejala di Kota Depok ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga tentunya langkah pemerintah Kota Depok untuk memperpanjang masa PSBB ini harus didukung oleh seluruh pihak. Syafa. Ya, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, selain Depok, Bekasi juga memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar. Pada 2 pekan pertama pelaksanaan PSBB di wilayah Kota Bekasi, polisi menindak 234 kendaraan yang melanggar aturan PSBB dan larangan mudik. Sebanyak 234 pengendara roda 2 maupun roda 4 melakukan pelanggaran saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bekasi, Jawa Barat dari tanggal 24 April hingga 28 April 2020.
Pelanggaran meliputi tidak mematuhi aturan PSBB seperti memakai masker dan penerapan physical distancing. Selain itu, pelanggaran larangan mudik Lebaran 2020. Hasil pelaksanaan pengamanan ya, di pos pengamanan tepatnya di wilayah Harapan Indah, Medan Satria, kemudian juga Bantar Gebang yang berbatasan dengan Bogor, kemudian Sumber Arta yang berbatasan dengan Jakarta Timur. Hasil evaluasi secara keseluruhan ya, mulai dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan hari ini sudah kita lakukan penindakan sebanyak 234, baik itu roda 2, roda 4 yang melakukan pelanggaran, baik itu PSBB maupun pelanggaran mudik. Kapolres Metro Bekasi Kota mengimbau masyarakat untuk mengurungkan niat mudik Lebaran tahun 2020. Masyarakat diimbau untuk ikut memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu, setelah 2 pekan berjalan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Bogor juga diperpanjang. Meski sudah berjalan 2 pekan, PSBB perpanjangan tahap kedua pelanggaran masih banyak terjadi. Sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota Jakarta, Kabupaten Bogor menjadi pintu masuk dan keluar para pemudik. Guna membatasi dan mempersempit pergerakan para pemudik, pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah ini tetap diberlakukan. Setelah 2 pekan pertama pelaksanaan PSBB yang berakhir tanggal 27 April kemarin, kini Kabupaten Bogor melaksanakan PSBB tahap kedua. Selain Kabupaten Bogor, 4 wilayah penyangga ibu kota yakni Depok, Kota Bogor, Bekasi, dan Tangerang juga melakukan penerapan PSBB secara serentak. Perpanjang supaya juga ada integrasi dan juga ada karena wilayahnya hampir sama dan kita juga saling mendukung seharusnya. Ini tentunya kita akan bersurat kepada Kementerian Kesehatan untuk perpanjangan, dan yang kedua adalah ada beberapa kesepakatan yang diinginkan oleh kami. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19 serta mencegat pergerakan para pemudik, sejumlah pos checkpoint dijaga ketat aparat. Pemeriksaan dilakukan terhadap pengendara baik mobil maupun motor yang melintas dan terindikasi melanggar aturan pelaksanaan PSBB. Sejumlah titik yang menjadi jalur alternatif di perbatasan wilayah yang disiagakan diantaranya kawasan Puncak menuju Cianjur dan Bandung, Cigombong menuju Sukabumi, Cilengsi yang berbatasan dengan Depok dan Bekasi, serta Parung Panjang yang berbatasan dengan Tangerang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, selain Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga memperpanjang penerapan PSBB. Dan kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat siang, Pak Bima Arya, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Nah, Pak Bima, PSBB di Kota Bogor diperpanjang. Kalau kita lihat evaluasi PSBB tahap pertama, masih ada sejumlah evaluasi, diantaranya masih banyak pelanggaran dan juga warga yang tidak patuh. Ke depan di tahap kedua ini, apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan warga dan PSBB berjalan lebih tertib? Kalau dilihat dari peta sebaran COVID-19 di Kota Bogor, evaluasi PSBB tahap pertama menunjukkan bahwa memang ada tren sedikit melandai saja, sedikit. Tetapi tidak bisa disimpulkan juga bahwa PSBB tahap 1 ini berjalan dengan baik. Nah, karena itu kita evaluasi total seluruh aspeknya, baik dalam aspek medisnya, tracingnya, pengobatannya, terutama adalah pengawasan PSBB di lapangan. Jadi PSBB tahap kedua ini kami akan jauh lebih tegas dan ketat untuk menerapkan sanksi di lapangan. Jadi fokus kami langsung kepada titik-titik kerumunan, pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih terjadi, toko-toko unit ekonomi yang masih buka, dan juga kita pastikan bahwa warga semuanya mematuhi aspek-aspek lain seperti jaga jarak, menggunakan masker, dan lain-lain. Baik, Pak Bima, apa sanksi tegas yang akan dijatuhkan untuk pelanggar PSBB di tahap kedua ini? Untuk unit ekonomi yang masih beroperasi, kita akan tutup, dan kalau masih membandel,
izin usahanya akan kita cabut. Kemudian di lapangan apabila ada pelanggaran tidak menggunakan masker, berkerumun dan lain-lain, itu ada tindak pidana ringan. Mulai besok kita akan lakukan itu di beberapa titik di Kota Bogor dan juga turun bersama-sama dengan Pengadilan Kota Bogor mengadakan pengadilan online. Jadi hakimnya tidak di lapangan tetapi dilakukan pengadilan secara online. Besok akan kita terapkan itu. Baik, kami juga menyaksikan kemarin Anda juga melakukan sidak ke toko-toko yang masih buka di Kota Bogor untuk hari ini. Bagaimana dengan toko-toko tersebut? Apakah masih ada yang membandel, tetap buka, dan apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor? Pagi ini saya memeriksa kawasan Surya Kencana Besar Bogor, tertib, jadi tidak ada toko-toko yang membandel. Beberapa kerumunan kita awasi, ya, terutama pedagang kaki lima di lapangan. Tetapi di kawasan Pasar Kebon Kembang, Pasar Anyar, ini masih harus terus kita tegakkan disiplinnya dan kita akan terapkan sanksi mulai besok. Jadi tidak ada toleransi bagi yang masih membandel, pasti akan ada sanksinya. Toko-toko akan kita cabut izin usahanya. Baik, untuk terkait larangan mudik yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk mencegah warganya agar tidak pulang ke kampung halaman, dan juga untuk jika sudah terlanjur menerima warga yang kemudian sudah tiba di Kota Bogor, Pak Bima? Kita lakukan secara berlapis pengawasannya di tingkat warga, pemukiman, RT, RW, Lurah, memonitor pergerakan, artinya melarang warga untuk bepergian. Kemudian di lapangan, di sub beserta dengan teman-teman kepolisian memastikan tidak ada pergerakan keluar masuk Bogor. Artinya keluar tidak boleh, masuk pun tidak boleh. Jadi sama sekali tidak ada toleransi. Baik, Pak Bima, di masa PSBB seperti ini tentu ada sebagian warga yang merasakan kesulitan ekonomi, ada yang dirumahkan tanpa menerima gaji, ada juga yang tidak lagi bisa bekerja begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Pemkot Bogor untuk tetap menjamin agar warganya tetap bisa menjalankan kehidupan seperti biasa begitu, Pak Bima? Pemerintah kota sudah mendata seluruh warga, kepala keluarga yang membutuhkan. Ada sekitar 150 kepala keluarga, baik dalam skema DTKS ataupun non-DTKS, yang menjadi kuota dari pemerintah Kota Bogor sekitar 23.000. Mulai kemarin kita turunkan semua secara bertahap melalui PT Pos. Jadi sudah ada alokasi yang dianggarkan oleh APBD Kota. Yang lain-lain juga kita awasi karena seluruh bantuan yang masuk itu by name, by address, itu harus dipegang datanya oleh lurah, camat, RT, dan RW. Jadi tidak ada yang meleset. Nah, hari ini saya akan umumkan jalur hotline-nya. Jadi kalau warga yang merasa harus mendapat tapi tidak mendapat, itu bisa cek dengan data yang kita punya dan bisa melaporkan ke jalur aduan sehingga bisa kita telusuri. Baik, terima kasih Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang, dan semoga PSBB tahap kedua ini dapat berlangsung lebih tertib dan lancar. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar menerapkan PSBB secara maksimal. Satpol PP melakukan penyemprotan menggunakan mobil damkar yang diisi dengan zat pewarna untuk toko-toko yang membandel tetap membuka toko untuk berjualan. Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas damkar menyemprot satu persatu toko yang masih membandel dan beroperasi di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar. Sejumlah toko yang masih nekat beroperasi yang tidak dalam pengecualian penerapan PSBB. Oleh sebab itu, petugas langsung mengambil langkah tegas dan langsung menyemprot toko bandel ini menggunakan air campuran zat berwarna sebagai tanda teguran. Dan apabila masih membandel, pemerintah kota akan mengambil sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha. Sudah sadar, namun beberapa hanya sebagian kecil yang tidak sadar. Jadi kita tidak berhenti untuk menyiram. Untuk itu kami berharap bahwa hari kedua pelaksanaan penyiraman ini semakin memberikan tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan. Kami menggunakan zat pewarna supaya mereka tahu bahwa tempat-tempat yang sudah disiram itu berwarna merah. Jadi besok kalau sudah kita temukan lagi buka, berarti yang bersangkutan ini sudah pernah disiram sebelumnya. Dan kami akan tindak tegas dengan mencabut isinya dan akan
menyampaikan kepada tim gugus untuk bisa diterapkan undang-undang kesehatan kalau perlu ditindak pidana, karena ini sudah mengabaikan dan sudah beberapa kali kita himbau tapi dia tidak mengindahkan. Razia serupa akan terus dilakukan demi mengoptimalkan penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Makassar guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini masih terus bertambah dan menyebar di 14 kecamatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan pemudik di Tol Cikarang Barat diminta putar balik ke arah Jakarta. Bagaimana ketegasan polisi? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di iNews Siang.